Haleluya GKI Padang. Haleluya. 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 Luar biasa ini semangatnya pada siang hari ini. Banyak muda-mudi dan yang di belakang orang tua kita juga serasa muda-mudi dengan semangat yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Tentunya kita mau memberikan salam kepada kiri kanan kita, saudara-saudara yang terkasih kita. Luar biasa Tuhan mengasihi kita di dalam satu keluarga, di dalam satu tubuh Kristus. Di mana tentunya kita pada pagi hari ini, tentunya sebelum ke gereja kita persiapan. Begitupun kita membersihkan diri kita mandi, kita mempersiapkan pakaian kita. Pelayan-pelayan di depan juga maupun di belakang mimbar. Saya percaya kita semua mempersiapkan diri. Pujian maupun firman yang akan disampaikan pasti dipersiapkan. Begitupun sedang jemaat tempat ini pasti mempersiapkan dirinya. Bahkan sepanjang minggu pasti kita persiapkan untuk menghadap Tuhan, memuji meninggikan Tuhan. Yaitu dengan menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Dan sekarang kita akan membawa persembahan terbaik kita, yaitu hidup kita untuk memuji meninggikan Tuhan. Kita boleh bersyukur buat bulan Maret ini kita masuki topik baru, yaitu terhubung erat. Di mana kita, topik ini membawa kita untuk lebih erat lagi kepada Tuhan Yesus. Kita juga boleh mengingat topik-topik kita sebelumnya, di mana topik bulan pertama kita adalah tinggal di dalam Kristus. Dan bulan kedua bersama lebih baik. Topik-topik yang sudah kita lewati kiranya juga tetap boleh bertumbuh di dalam diri kita. Kita juga ucapkan untuk selamat ulang tahun kepada Ibu Lasma Situngkir, Ibu Tamba sebagai pemimpin 4D Bypass pada tanggal 28 Februari yang lalu. Selamat ulang tahun Ibu Tamba. Haleluya. Dan juga kami mengundang untuk muda-mudi agar dapat mengikuti ibadah pada hari Kamis tanggal 9 April 2023. 9 Maret, maaf, direvisi 9 Maret. Untuk waktunya jam 19 sampai dengan selesai, lokasi di GKI Padang. Kemudian pada hari ini ada pembelajaran PAK, Pendidikan Agama Kristen untuk tingkat SD dari kelas 1 sampai 6, dimulai pada pukul 14. Dan saya boleh ajak Bapak Ibu sebentar sebelum kita bersama-sama membacakan ayat renungan. Saya akan bacakan terlebih dahulu renungan kita pada Yakobus pasal 4 ayat ke-8. Saya baca terlebih dahulu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri. Kita membaca ayat renungan dengan segenap hati kita di hadapan Allah. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Haleluya, berikan tepuk tangan haleluya bagi Yesus kita. Lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Raja kita, haleluya. Pada saat ini kita akan memuji Allah kita, amin. Mari katakan ke sebelahmu, siap kita memuji Allah kita, temanku. Yesus kita hebat. Yesus kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam namamu kami kan beroleh selamat. Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatanmu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia menjaga.
diambil alih oleh Tuhan, amin. Dan sama-sama kita katakan. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan, kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan, kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Lebih lagi yo. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan, kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan, kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Mari angkat suaramu dan katakan, nyanyikan. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuangkan suara, nyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan berkuasa. Dengan imanku, ku terus maju, lakukan perbuatan gagah perkasa. Angkat suaramu dan katakan, ku angkat suara, nyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan berkuasa. Dengan kuatku, ku terus maju, lakukan perbuatan gagah. Ku angkat suara, ku angkat suara, nyanyikan syukur. Ku terus maju, lakukan perbuatan. Sekali lagi angkat suaramu dan katakan, ku angkat suara, ku angkat suara, nyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan berkuasa. Dengan kuatku, ku terus maju, lakukan perbuatan gagah perkasa. Lakukan perbuatan gagah lakukan perbuatan gagah perkasa di dalam Kami berikan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami tidak akan pernah takut dan kami tidak akan pernah gentar, Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat. Mari lingkupi kami Tuhan dengan naungan sayap-Mu. Dan kami akan berkata, tenanglah hai jiwaku. Tenanglah dalam naungan yang maha kuasa. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang heran. Kami bersyukur Tuhan.
bersama kami. Kami dapat berkata, tenanglah hai jiwaku. Tenanglah dalam naungan yang maha kuasa. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam kehendak di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah dalam naungan Tuhan. Ku berkata kepada jiwaku, tenanglah, tenanglah, tenanglah hai jiwaku. Sebab kami percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Dan kami katakan kepadamu Tuhan, di saat ini nyanyian hati kami. Tenanglah hai jiwa, tenanglah bersama Gembala yang baik, Yesus Kristus. Ku tenang sebab Kau Allahku. Allahku. Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Sebab kami percaya di saat badai bergelora, kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami Bapa. Kau mendengar setiap seruan hati kami. Sebab kami tahu bahwa hanya ada satu sobat yang setia, yaitu Yesus Kristus. Ketika kami memanggil Immanuel, 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 Engkau Tuhan yang hadir.
Engkau Tuhan yang datang dan menjamah setiap hati kami. Yang percaya mari katakan Dia Allah Immanuel. Bahwa Kau Tuhan Allah Immanuel, Yesus, pada saat ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dan kita juga akan menaikkan topik-topik doa kita kepada Tuhan. Dapat kita lihat topiknya dalam layar yang sudah ditayangkan. Mari kita satukan hati kita, segala puji kemuliaan-Nya bagi nama-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bersama-sama kami jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan Yesusku, mengucap syukur buat segala kemurahan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan, waktu demi waktu yang luar biasa kami nikmati bersama-sama dengan Engkau. Engkau telah Tuhan Yesus memberikan kami hari-hari yang baru Tuhan, hingga kami masuk ke dalam bulan yang ketiga pada tahun ini ya Bapa. Semuanya itu oleh karena pertolongan yang daripada-Mu. Dan kami juga dapat diberkati dengan lewat topik doa Tuhan Yesusku yang telah Bapa luar biasa memberkati kami di bulan Maret ini, yaitu terhubung erat Bapa, berkaryalah Engkau Roh Kudus
lewat semua apa yang kami dapatkan pada saat ini ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur kepadamu Bapa, di mana jemaat-Mu mendapatkan berkat Tuhan Yesusku, di mana mereka dapat membeli sepeda motor Tuhan, untuk Tuhan Yesusku pekerjaan mereka. Luar biasalah berkat-berkat-Mu melimpah Tuhan. Ada Roh Kudus-Mu serta dengan kami senantiasa. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan, ada beberapa Tuhan Yesusku melakukan Tuhan kegerakan untuk membagikan juga makanan bagi jemaat-Mu Bapa. Terima kasih buat kegerakan-kegerakan baru yang senantiasa kami miliki dalam setiap Tuhan Yesusku, ke anggota-anggota kami, dalam setiap 4D kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami menaikkan Tuhan doa kami kepadamu ya Bapa. Engkaulah berkarya senantiasa di dalam kehidupan kami Tuhan, di mana setiap bulannya kami memiliki topik-topik yang baru di dalam sidang-Mu ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesusku, kami percaya Bapa, topik ini, firman ini tidak hanya sampai di sini saja, dapat kami kerjakan senantiasa di dalam kehidupan kami, dapat kami renungkan senantiasa firman-Mu ini di dalam kehidupan kami Bapa. Dapat kami Tuhan Yesusku melakukannya Bapa. Setiap apa yang telah kami terima, berkat-berkat-Mu itu menjadi saksi di dalam kehidupan kami, agar kami tidak melangkah mundur Tuhan, melainkan kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Firman-Mu itulah menjadi gada dan tongkat-Mu itulah yang akan menjadi kekuatan baru bagi kami senantiasa untuk mengerjakan mau-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan Yesus, dengan topik kami yang baru, yaitu terhubung erat. Biarlah kami satu dengan yang lain yang ada di tempat ini, sama-sama memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang dapat memisahkan kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami dapat memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya, untuk mengerjakan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan Yesus bersama-sama, untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bersama kami membawa keluarga kami, baik suami istri bahkan anak-anak Bapa, semuanya bersatu hati di dalam Engkau. Bahkan Tuhan Yesusku, di dalam setiap komunitas-komunitas yang ada Tuhan, biarlah ada Tuhan Yesusku, haleluya, kerjasama Tuhan Yesusku, dan ada kemajuan, baik itu tim parent, baik itu pemuda-pemudi, baik anak-anak sekolah minggu, semuanya memiliki Tuhan Yesusku pedoman hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami bukanlah siapa-siapa Tuhan, hanya Engkau yang dapat mengangkat kami tinggi lebih daripada apapun. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak kami, bagi adik-adik kami Tuhan yang akan mengikuti ujian sekolah mereka ya Bapa. Tuhan, Engkaulah Bapa yang akan Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau memberikan Tuhan Yesusku, haleluya, pikiran-pikiran yang baik bagi mereka Tuhan, sehingga pada saat mereka ujian Tuhan, tidak ada yang dapat mengganggu pikiran mereka. Mereka dapat berkonsentrasi mengikuti ujian ini Tuhan. Apa yang sudah mereka pelajari Tuhan Yesusku, itulah Tuhan Yesusku soal-soal yang akan Tuhan Yesusku dikeluarkan nantinya. Kami percaya anak-anak-Mu adalah anak-anak yang mau belajar Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan Yesusku adalah anak-anak yang pintar ya Bapa, sehingga mereka tidak ada yang takut, tidak ada yang bimbang mereka Tuhan. Dan kami melihat juga ada nilai-nilai yang baik bagi mereka ya Bapa, karena ada upah bagi orang yang mau belajar, ada upah yang mau bekerja Tuhan, ada upah yang mau Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesusku diajari ya Bapa. Dan kami percaya para orang tua juga memiliki perhatian yang khusus bagi anak-anak mereka pada saat ujian ini, baik secara Tuhan Yesus materi, baik secara jasmani juga Tuhan. Mereka memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan firman-Mu juga bagi mereka, dan biaya-biaya pendidikan daripada anak-anak-Mu juga dapat terpenuhi Tuhan. Berkati pekerjaan daripada orang tua, berkati Tuhan Yesus setiap keluarga-keluarga dapat memberikan Tuhan Yesus pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami hancurkan segala pekerja roh jahat, menghalang-halangi kami setiap umat Tuhan dapat senantiasa mengerjakan panggilan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dapatkan di dalam kehidupan kami ini dapat kami kerjakan bersama-sama, tinggalkan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, menghalang-halangi kami dapat bertumbuh, menghalang-halangi kami dapat tetap setia dan maju bersama-sama dalam komunitas kami. Tinggalkan di dalam nama Yesus. Oh, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, tinggalkan adik-adik kami juga yang akan ujian, baik ujian UTS dan juga ujian semester. Tinggalkan di dalam nama Yesus. Tuhan, tinggalkan kami semuanya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang besar dan Engkaulah yang terlebih besar dari segala apa yang kami minta pada saat ini. Mari sama-sama kita berkata, amin. Dan Kau dekat dengan kami Tuhan. Kau besar, tiada seperti Engkau, tak pernah habisnya nama-Mu. Kau dekat
dalammu, Kau ada dalamku. Kau dekat, Kau setia, tak pernah jauh. ku ada dalammu, Kau ada dalamku. Kau dekat, Kau setia, Walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang kelam, Kau dekat, Kau setia. Saat kami berada dalam kesesakan Tuhan, saat ku tertekan dan dunia bergoncang, Kau dekat, Kau setia, jauh kami percaya Kau Tuhan, Kau Allah kami, Kau besar Tuhan dalam setiap perkara. Mari seluruh jemaat Tuhan katakan pujian ini, mari nyatakan pada Dia, Kau besar. tiada seperti Engkau, tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, Jaga segenap hidupku, selalu nyata pertolongan-Mu. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Benar sekali Tuhan, kami terhubung dengan-Mu lewat pujian kami, lewat kehadiran kami, lewat pelayanan kami, lewat musik, lewat keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah kembali bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini, agar kami terus terhubung dekat-Mu Tuhan. Dimanapun kami tetap terhubung dengan-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam situasi bagaimanapun, kami tetap terhubung dengan-Mu Tuhan. Tuhan sudah menjadikan kami semakin dekat dengan-Mu. Dan kami terus mengerjakan firman Tuhan yang menjadi senjata rohani bagi kami. Di rumah kami, dimanapun kami berada, kami kerjakan firman Tuhan itu. Karena banyak rencana yang sudah direncana Tuhan bagi gereja ini, di mana kami harus bersama-sama mengerjakannya, supaya semua kami mempersiapkan diri untuk bergerak maju, dan kami mendapatkan berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Tuhan telah menyertai kami datang dari rumah kami menuju tempat ini. Juga kami telah menyiapkan hati kami untuk firman-Mu. Tidak ada satupun kami tidak terjaga selama kami ada di tempat ini. Baik pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, karena kami perlu dan butuh pada firman-Mu. Dan firman-Mu yang kami dengarkan menjadi jalan bagi Roh Kudus tinggal bagi kami, memberkati rohani kami, juga memberikan kesehatan bagi fisik kami. Baik itu memberikan pandangan yang baru untuk melihat masa depan kami, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, dengan firman Tuhan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, membawa kami terhubung dengan Tuhan. Biarlah kami bersukacita selama kami mendengarkan firman Tuhan, karena di dalam firman-Nya ada kami, dan firman-Nya juga ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan yang Kau memberikan waktu bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan yang setia menyingkapkan rahasia kebenaran-Nya, Tuhan yang memberikan pengertian, dan Tuhan yang memberikan jalan sehingga kami dapat sama-sama menyelesaikan firman Tuhan ini dengan kuasa yang besar daripada Tuhan. Terima kasih, haleluya. Bukakan terus hati dan pikiran kami, pandangan-pandangan kami. Bukakan terus ikatan-ikatan yang mengikat kami Tuhan.
ikatan-ikatan yang mengikat kami, lepaskan semuanya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Terus memberkati, silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Ya haleluya. Boleh kita senyum saudaraku ke sebelah kita tanpa membuka masker. Haleluya ya. Udah banyak ya kemudahan di dalam pekerjaan sehari-hari kita kerjakan dan lakukan ya. Udah banyak sekali saudaraku. Ini semua pertolongan Tuhan bagi dunia ini, juga pertolongan Tuhan bagi gerejanya, juga doa-doa gereja yang terus menerus kita sampaikan kepada Tuhan. Amin saudaraku. Baiklah kita saudaraku membuka hati, baik juga pikiran kita, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan supaya kita pulang dari tempat ini membawa berkat yang luar biasa. Haleluya. Sesuai dengan iman saudara, doa yang sudah saudara doakan ya. Saudara pasti mendoakan tadi pagi ya, mendoakan ibadah saudara, saya sebagai gembala, pelayan, begitu juga saudara supaya saudara diberkati. Amin saudaraku. Nah ini harus kita budayakan ini di dalam diri kita. Setiap kali kita saudaraku beribadah dan melayani, kita bukan hanya minta berkat dari Tuhan, tapi yang lain pun diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Begitu juga pekerjaan. Justru pekerjaan kita pun semakin giat kita mendoakannya ya. Perkuliahan dan sekolah kita lah saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, kita bersyukur di mana kita sampai ke bulan Maret ini oleh karena pertolongan Tuhan. Amin, oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi kita juga percaya janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan yang sudah dia genapi di bulan yang lalu, maka itu juga Tuhan yang sama juga saudaraku yang berjanji kepada kita. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, judul bulan ini terhubung erat. Amin. Nah saudaraku kita lihat ya, di bulan Januari judulnya masih saudara ingat saudaraku, tinggal dalam Kristus ya. Lalu bulan Februari bersama lebih baik, dan bulan ini saudaraku terhubung erat. Jadi saudaraku kita ini sudah ya diberikan jalan kepada kita sehingga kita terhubung erat. Bukan hanya kepada keluarga kita saja, tapi kepada gereja kita juga saudaraku yang kekasih. Nah ternyata di gereja kita bukan hanya ya di hari Minggu saja kita terhubung erat. Tapi ada 4D, ya ada doa syafaat, ada pertemuan pelayan, ada youth juga ya, ada ibadah keluarga, ada doa semalaman, ada lagi saudaraku ibadah kita yang lain. Nah ada ya pertemuan-pertemuan kita yang lain, mungkin saudara mungkin 4D di luar daripada waktu ibadah 4D. Amin saudaraku. Jadi kita manfaatkan ini dengan baik dan benar. Ya tujuannya saudaraku, pertama pasti memberkati kita secara rohani. Lalu saudaraku kita tujukan juga kepada orang lain, memberkati orang lain ya. Amin. Haleluya. Nah terus ke saudaraku, kita cari teruslah bagaimana cara kita supaya kita terhubung dan semakin erat. Nah ada lagi saudaraku, kita bisa saudaraku salaman ya, bilang terima kasih buat pelayanannya, terima kasih buat doanya, terima kasih buat kehadiran saudara gitu ya. Tadi ada juga saudara salah satu pemimpin 4D bypass yaitu Ibu Lasma. Ada yang bertanya saudaraku siapa Ibu Lasma itu. Nah memang saya bilang sama Kak Gusni, buatlah nama yang Ibu Tambah ini yang aslinya orang kenal Ibu Tambah. Ya, jadi saudaraku kita sebut namanya Ibu Lasma Tungkir, si Tungkir. Nah, saya aja pun bisa salah saudaraku. Yang saya tahu yang nama yang apa ya, yang marga-marga biasa saja saudaraku yang kekasih. Amin saudaraku. Nanti kalau masih jumpa sama dia selamat ulang tahun ya. Carilah bagaimana supaya kita terhubung erat dengan satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Carilah. Itu dia saudaraku. Haleluya. Amin saudaraku. Nah, hari ini saudaraku kita angkat judul firman Tuhan, kita dijadikan dekat dengan Allah. Jadi firman-Nya sudah menjadikan kita dekat dengan Allah.
keinginan ya, keinginan Tuhan membuat kita dekat dengan Allah. Amin saudaraku. Nah, jadi banyak sekali cara ya, cara yang meyakinkan kita dari Tuhan. Bagaimana supaya kita jangan saudaraku melarikan diri. Ya, jangan melarikan diri dari tanggung jawab, dari persoalan, dari apa lagi ya, dari pekerjaan, dari gereja, dari pelayanan sebagai istri, sebagai suami. Amin saudaraku, sebagai anak ya. Amin saudaraku, kita ini sudah dipersatukan Tuhan. Kita menjadi gereja sudah dipersatukan Tuhan. Ya, kenapa kita lihat diri kita setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita ada di sini? Ya, amin saudaraku. Kenapa saudaraku? Waktu sekolah minggu seperti Joshua, waktu sekolah minggu dulu ya Jos. Enggak usah sekolah minggu. Waktu mamanya hamil pun di sini saudaraku. Ya, di sini. Lalu sampai sekarang dia di sini. Jadi saudaraku yang kekasih, ini sudah diberikan Tuhan jalan sehingga kita ya dengan cara-cara yang kita lewati, ternyata itu penghubung kita dengan Tuhan. Ternyata itu penghubung kita sehingga sampai pada saat ini kita bisa melakukan dan mengerjakan firman Tuhan. Jadi saudaraku, kita bersyukurlah sama Tuhan ya. Amin. Nah, saudaraku, apa yang sudah baik, penghubung-penghubung yang sudah diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita, ya, yang sudah kita kerjakan, teruskan saja saudaraku. Jadi kalau kira-kira itu saudaraku memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan itu membuat kita saudaraku melarikan diri, begitu juga saudaraku kabur saudaraku, dan itu membuat kita kurang mengasihi Tuhan, kurang mengasihi sesama, saudaraku tolak dalam nama Yesus. Jangan main-main. Amin saudaraku, jangan main-main. Nah misalnya saudaraku, kita tahu pantangan makanan kita alergi kalau kita makan sesuatu yang menjadi pantangan bagi kita. Itu saja pun saudaraku kita berhenti makan. Amin. Ada orang yang memuntahkannya dengan cara kalau sempat dia makan saudaraku. Tapi kalau saudaraku belum dimakan, saya pernah juga seperti itu. Amin. Agak sedikit gawat juga saya saudaraku pada waktu itu. Walaupun saya hamba Tuhan dalam nama Yesus saudaraku. Saudaraku yang kekasih, namanya tubuh manusia perlu juga dijaga ya. Tapi di situ saya dapatkan hikmat menghubungkan saya dengan Tuhan, yaitu ternyata Tuhan itu baik. Diingatkan saya ternyata makanan ini enggak baik untuk saya. Amin saudaraku. Jadi kadang diizinkan Tuhan kejahatan itu terjadi, kelalaian itu terjadi supaya kita terhubung terus dengan Dia. Amin saudaraku. Nah kalau kita pun bisa saudaraku menolak makanan dan tidak kita makan makanan itu. Dan di dalam rohani kita pun seperti itu. Kalau ada saudaraku yang kekasih membuat kita enggak bertanggung jawab. Ya, membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Semakin jauh kasih kita dari sesama kita saudaraku. Saudaraku tolak di dalam nama Yesus. Jangan pernah main-main. Begitu ya. Jangan pernah main-main. Karena kerohanian yang kita hidupi sampai pada saat ini itu Tuhan yang memberikan, bukan dari dunia ini datangnya, tapi dari Tuhan saudaraku. Kita lihat ya, Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Amin. Nah kita pelajari saudaraku firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Amin. Tadi kita fokuskan ya pikiran kita ya kepada firman Tuhan ini supaya kita jangan salah mengerti. Nah, saudaraku, Paulus berkata kepada jemaat Efesus juga berlaku bagi kita. Ada kesalahan yang kita buat, kejahatan yang kita buat. Ada dosa pribadi.
Berarti ada juga saudaraku kesalahan, kejahatan, dosa yang dilakukan oleh sekitar kita. Yang membuat kita jatuh ke sana, saudaraku yang kekasih. Amin. Keselamatan yang diberikan Tuhan bukan satu kali. Artinya gini, keselamatan yang diberikan Tuhan memang saudaraku keselamatan itu untuk seumur hidup kita. Tetapi Tuhan berkata keselamatan yang diberikan Tuhan itu dengan pengorbanan. Di mana dia mati untuk dosa-dosa dunia ini. Dia saudaraku disalibkan di kayu salib di Golgota. Menderita sekali saudaraku. Sakit sekali yang dia rasakan saudaraku yang kasih. Jadi kita pun ya kalau kita sudah selamat lalu harus kita menderita oleh karena keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita tidak lagi kita tidak lagi seperti yang dulu. Melakukan seperti yang dulu, seperti yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Kita harus saudaraku kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana supaya keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, ya keselamatan itu memberkati kita. Sehingga mengangkat kita terus menjadi saksinya. Sehingga kita saudaraku dapat membawa ya jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini yang paling terpenting saudaraku. Kalaupun saudara diberkati sampai pada saat ini. Apa yang saudara minta kepada Tuhan dikabulkannya. Uang saudara bertambah-tambah. Begitu juga perkuliahan saudara semakin baik. Sekolah saudara semakin baik. Keluarga saudara semakin baik. Saudaraku itu tambahan. Yang paling penting sebenarnya dalam pelayanan yaitu membawa jiwa kepada Tuhan. Supaya keselamatan itu bukan kita saja. Tetapi seisi rumah kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan orang-orang yang terjauh pun dari kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya saudaraku, amin. Saudaraku yang kekasih, dulu kita ini siapa? Dulu kita ini saudaraku budak dari dosa. Diperhamba oleh dosa. Dulu kita ini seperti orang banyak yang mengikuti ya jalan-jalan pintas yang terikat kepada dosa. Demikian juga saudaraku hidup di dalam suka-suka hati, sombong, kikir, pelit, begitu juga jahat. Semua saudaraku ada sama kita, saudaraku yang kekasih. Kita ini dulu gelap. Tidak tahu seperti yang sekarang yang sedang kita kerjakan ini. Berdoa pun kita nggak tahu. Baca firman pun kita nggak tahu. Malah saudaraku pulang ibadah kita keluyuran. Saya juga dulu seperti itu saudaraku. Namanya di kampung ya. Pulang lalu ada teman saya. Dia bilang ayo kita ke ladang saya. Dan di ladangnya luas sekali saudaraku nanas. Pohon nanas. Nah hari Sabtu hari pekan di kampung kami. Lalu hari Sabtu itu mereka panen. Lalu saudaraku disisakannya entah beberapa buah saudaraku nanas tadi. Nah itulah jalan kami. Tentu kan orang tua tanda tanya kemana. Karena jam sama-sama pergi ibadah pulangnya saudaraku gak sama-sama. Waktunya mereka pulang. Kami waktunya nggak pulang, kami ke ladang dulu saudaraku yang kekasih. Untuk mengambillah saudaraku nanas tadi. Lalu kami makan. Dan dulu saudaraku kita nggak peduli ya. Entah bagaimana perut kita kosong atau bagaimana. Yang penting makan saudaraku yang kekasih. Sekarang saudara lakukan itu nggak benar lagi. Amin saudaraku. Karena saudara sudah dalam kebenaran firman. Haleluya saudaraku. Jadi saudaraku apa yang pernah kita alami dulu. Sebelum kita lahir baru diselamatkan oleh Tuhan. Jadikanlah itu menjadi kenangan yang manis dalam hidup saudara. Supaya itu jalannya bagi saudara selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Amin saudaraku. Jangan itu membuat saudara merasa bagaimana saudaraku. Tapi jadikanlah itu menjadi kenangan-kenangan baik. Amin saudaraku. Kalau kita menjadikan itu kenangan-kenangan baik, itu mendorong kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, segala apa yang dilakukan Tuhan bagi kita sekarang ini. Lalu kita bisa membuka mata kita
Menyentakkan kita, oh dulu aku seperti ini. Dulu aku begini, beginilah aku dulu. Jauh sekali hidupku dulu dengan sekarang. Jadi saudaraku, kita jadikan itu menjadi kenangan-kenangan yang baik dalam diri kita. Sehingga saudaraku itu yang membuka mata kita melihat keadaan kita ini jauh sekali bedanya. Betul ya, walaupun saudara nggak pencuri, walaupun saudara nggak pembunuh atau bagaimana kejahatan saudara biasa-biasa saja barangkali seperti yang saya lakukan itu. Tapi saudaraku, dosa besar, dosa kecil ujungnya apa? Ya maut saudaraku, gak ada pula dosa yang kecil ya. Tanggung jawabnya itu besar sekali saudaraku. Haleluya, amin. Jadi kita jadikan itu kenangan-kenangan yang baik. Sehingga membuat kita tersentak. Luar biasanya Engkau Tuhan membuat saya selamat. Menjadikan saya menjadi pemuji penyembah-Mu. Jadi ada dasar kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau seandainya pun sekarang ini saudara entah jatuh, entah lemah. Tetapi kalau kita bandingkan diri kita dulu dengan waktu kita lemah, masih jauh sekali. Jadi masih ada saudaraku yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi berdoa itu bukan hanya di rumah saja, tapi kita terhubung. Ya setiap waktu dengan Tuhan, hati kita itu terhubung dengan Tuhan. Itu adalah persekutuan yang baik antara kita dengan Tuhan. Amin saudaraku. Dan dalam firman Tuhan berkata iblis itu sebagai penguasa raja angkasa. Jadi dia penguasa, raja angkasa. Amin. Saudaraku iblis, begitu juga saudara kekuatan roh jahat, dialah yang menghuni bumi dan langit. Jadi kalau ada saudaraku kegentaran dalam diri kita, melihat keadaan sekitar kita, melihat perubahan saudaraku langit, sehingga manusia gentar, takut, merasa bagaimana keadaannya pada saat itu. Karena iblis dan kekuatan roh jahat, merekalah yang menghuni bumi dan langit ini. Amin saudaraku. Jadi kenapa kita perlu saudaraku setia sampai pada saat ini? Supaya kita terus mendengarkan firman. Sehingga saudaraku ada sekitar kita merasakan takut dalam keadaan seperti itu. Kita bisa menjadi penguat bagi mereka. Karena apa saudaraku? Tuhan kita bukan terletak di dalam bumi dan langit ini. Tapi Tuhan kita ada di tempat yang paling tertinggi. Gak ada satupun yang dapat mengimbanginya. Katakan amin saudaraku. Nah, iblis memerintah kerajaan roh jahat. Amin saudaraku. Jadi saudaraku, kita harus tahu. Kita ini tidak lagi dikuasai oleh roh jahat. Amin saudaraku. Nah, kita ini tidak lagi saudaraku dikuasai oleh roh-roh pemberontak. Ya, roh-roh saudaraku iri hati, roh-roh kepahitan, roh-roh yang diperbudak lagi, roh-roh saudaraku kemalasan, gak ada lagi. Roh jahat beserta orang-orang yang menentang Kristus, ya, berhati-hati saudara. Amin saudaraku, berhati-hati saudara. Kalau saya bisa tadi mengatakan contohnya kepada kita, ada makanan yang menjadi pantangan bagi kita. Dan itu pun saudaraku langsung kita bergerak. Spontan kita saudaraku bertindak supaya jangan meracuni darah kita dan tubuh kita. Itu pun kita tahu saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku. Amin. Dan di dalam diri kita ini enggak ada lagi roh-roh perbudakan. Bukan lagi saudaraku kita patuh dan tunduk kepada dosa. Tapi kita ini sudah dimerdekakan Tuhan. Maka kalau ada saudaraku roh-roh jahat yang menguasai diri kita, kenallah musuh saudara. Amin saudaraku, kenallah musuh Tuhan. Musuh Tuhan itu musuh kita saudaraku. Dan mulailah saudara bertindak. Segera saudara bertindak. Usir dalam nama Yesus. Haleluya saudaraku. Minggu yang lalu saudaraku saya agak sedikit merasakan. Ya gereja kita ini agak lemah. Ya mungkin saya sebagai gembala bisa merasakan itu saudaraku yang kekasih. Dan untuk itu kita selalu berjaga-jaga. Amin saudaraku. Orang yang menuju kepada dosa, dia tidak mau sendiri. Dia tidak mau sendiri. Dia akan cari orang lain.
untuk ikut berdosa dengan dia. Itu sebabnya saudara dan saya ada di sini supaya kita mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh dan hidup kita baru. Amin saudaraku. Kita lihat yang kedua, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca 1-2 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin saudaraku. Jelas sekali saudaraku yang kekasih. Ini satu pengakuan ya. Satu pengakuan dan satu kesaksian. Jikalau kita mendapatkan hadiah. Oh aku teringat saudaraku. 2 tahun yang lalu kami merayakan ulang tahunnya Esther ya. Tapi 2 tahun yang lalu ya. Tapi tahun yang lalu saudaraku gak ada satu pun yang mengingatnya. Ya, dia pun gak mengingat. Susah juga ya. Oh Bu, aku ulang tahun. Susah juga ya. Kegeeran nanti katanya saudaraku. Amin. Tetapi aku mau cerita 2 tahun yang lalu itu saudaraku kami merayakan ulang tahunnya. Dia pun saudaraku tersipu-sipu malu. Dan dia pun saudaraku merasa gimana ya. Mau menangis atau bagaimana saudaraku. Dan itu memang kita bukan persiapkan. Tapi memang Tuhan menggerakkan pada saat itu. Itu satu. Nah kita masuk lagi pada firman Tuhan. Nah saudaraku ini pengakuan ya. Pengakuan dan kesaksian di mana sering terjadi. Ya sering terjadi dan sering kali kita saudaraku melakukan itu. Ada seseorang yang mengasih hadiah kepada kita. Lalu saudaraku kita menyampaikan kepadanya, tunggu dulu ya. Kalau aku nanti diberkati akan kubalas dan kubayar. Aduh repot sekali kamu menyiapkan hadiah ini untuk saya. Aduh susah kali kamu ya. Jadi memberikan hadiah ini kepada saya. Saudaraku yang kekasih. Kalau ada seseorang mengasih hadiah kepada kita. Sebenarnya respon yang harus kita lakukan apa sebenarnya saudaraku? Sebenarnya kita cukup berkata seperti ini. Terima kasih ya. Amin saudaraku. Haleluya. Haleluya. Masih sadarkan? Amin saudaraku. Dulu pun Bapak sering kali setiap tahun saudaraku mengasih hadiah. Lalu saudaraku dikasih. Terima kasih ya Pak. Gak ada saudaraku perkataan apa karena namanya suami saudaraku yang kekasih. Tapi ini pengakuan kita di mana kita sering sekali mengatakan. Aduh repotnya kamu ini menyiapkan ini. Nanti ku bayar ya. Kalau aku sudah diberkati ku bayar nanti. Sebenarnya respon dari kita menerima hadiah seperti itu. Cukup kita katakan terima kasih. Baik, katakanlah dulu ke sebelah saudara. Joshua ke tembok aja. Atau ke belakangmu Jos. Bilang saudaraku, ucapkan terima kasih ya saudaraku. Iya. Ada tadi saudaraku satu anak ditegur abangnya. Haleluya, haleluya katanya tadi ya. Haleluya. Bilang Bu, nah itu harus diajari. Jangan saudaraku gantung, haleluya. Kalau bapak, ibu. Tapi anak-anak namanya saudaraku haleluya. Ada lagi saudaraku anak yang sama. Terus saudara digini-ginikan, dia gak peduli aku ini gembala atau apa saudaraku. Apakah aku ini adik mamanya gak peduli dia. Atau saudara gak peduli. Maksudnya, lihatlah cap tadi sudah saya pasang. Karena saya bilang dia turun dari atas, kok rambutmu seperti habis dijambak? Lalu dia nggak ngerti, iya aku gini-gini kan tadi. Oh kenapa? Saya lihatlah rupanya ada capnya. Bukan begitu cara mengambil capmu itu. Capmu itu makanya kau jangan minta-minta sama mamamu terus. Bilang sama mamamu diajari bagaimana caranya. Buka. Ditariknya, iya. Tentu beberapa helai saudaraku putus rambutnya. Karena dia dijepit, saya bilang, gini caranya. Maka dibilang,
Lihat udah aku pasang. Amin, saudara. Itu anak-anak. Itu bukan kita. Kalau saudara buat itu kepada sebelah saudara, lihat aku, salam aku. Itu namanya menantang saudaraku. Haleluya saudaraku. Nah balik lagi kita udah firman Tuhan. Itu sering kali ya. Sering kali terjadi saudaraku. Tanpa kita sadari, ya karena ya mungkin di luar dari kesadaran kita. Atau karena ramah kita, atau karena kompaknya kita. Sehingga saudaraku, kita nggak mengatakan cukupnya saja. Padahal sebenarnya kita cukup mengatakan terima kasih ya. Haleluya saudaraku. Nah kalau ada lagi yang kita katakan ya terserah kita lah. Tapi kita akan mengatakan terima kasih. Nah saudaraku yang kekasih, kita kembali kepada Efesus 2 ayat 8 sampai 9 tadi. Ya. Nah sering kali terjadi bagi kita, bagi orang percaya yang sudah menerima kemurahan Tuhan. Mereka yang sudah diselamatkan Tuhan. Mereka diselamatkan karena iman kepada Kristus. Iman itu diberikan Kristus kepada mereka. Ingat itu saudaraku. Walaupun kita nggak mengerti apa-apa pada saat kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Tapi Tuhan sanggup memberikan iman kepada kita. Amin. Oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Tetapi saudaraku yang kekasih, mereka merasa wajib untuk mencoba mengusahakan jalan mereka sendiri kepada Allah. Seharusnya saudaraku, bukan itu yang mereka lakukan. Bukan itu yang kita lakukan. Kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Oleh karena iman kita, iman itu pun dari Tuhan kita dapatkan. Jadi jangan seolah-olah karena kita sudah selamat, mau ingin mencoba jalan sendiri. Nggak mau dikunjungi, nggak mau saudaraku dilayani. Nggak mau saudaraku diingatkan, nggak mau ditegur. Kalau seperti itu keadaan kita anak-anak Tuhan, maka orang-orang tertentu yang seperti itu saudaraku, dia akan mengalami kekurangan dan kekurangan sehingga dia mudah melupakan kebaikan Tuhan. Haleluya saudaraku. Sehingga dia lupa kenapa saudaraku ada penghubung kita dengan Tuhan lewat gereja ini. Karena gereja ini kepalanya Kristus. Gereja ini yang mengangkat kita adalah Tuhan saudaraku. Bukan kita angkat-angkat sendiri saudaraku yang kekasih. Haleluya, amin saudaraku. Nah kenapa kita bisa bertahan saudaraku? Karena kita tahu kita ini di dalam kebenaran Allah. Nah seharusnya saudaraku, mereka yang sudah diberikan keselamatan. Misalnya kita lah dulu ya. Kita mungkin saudaraku minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita. Tuhan datang sama kita, memberkati kita, menyelesaikan masalah kita. Saudaraku yang kekasih, bukan berarti diberikan keselamatan, diberikan apa yang kita minta. Sehingga kita mencari jalan kita sendiri. Mau berdiri sendiri, tidak mau dilayani, tidak mau dibimbing. Bukan itu saudaraku, tujuan kita diselamatkan, bukan. Amin saudaraku, cukup kita mengatakan terima kasih Tuhan buat pengampunanmu. Amin saudaraku, bukan kita mencari jalan. Sudah kita diampuni, lalu amin saudaraku. Lalu kita saudaraku mencari jalan kita sendiri. Bukan saudaraku yang kekasih. Tapi kita datang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat keselamatan yang kau berikan. Pengampunan, terima kasih Tuhan. Amin saudaraku. Lalu kita memuji kebesaran Tuhan. Sungguh besar dan ajaib kau Tuhan. Sungguh luar biasa gagah perkasanya engkau Tuhan. Jadi keluar dari mulut kita inilah pujian. Kemudian saudaraku kita bersuka cita. Tuhan kalau bukan kau, siapa lagi yang menopang hidupku, yang menyelamatkan diriku? Siapa yang memampukan saya bisa beriman? Siapa Tuhan kalau bukan kau? Lalu sukacita kita saudaraku. Haleluya, amin, amin. Baik, kita lihat saudaraku yang kekasih, ya, bagian yang ketiga. Di dalam Efesus 2 ayat 10. Kita baca ya, 1-2 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita ini ya buatan mahakarya Allah. Buatan tangan Tuhan. Amin saudaraku. Jadi kita ini berharga dan unik. Dan kita ini gak lagi saudaraku sembarangan ke depan. Gak lagi saudaraku macam-macam ke depan. Tetapi kita ini adalah mahakarya. Yaitu saudaraku, kita ini adalah mahakarya Allah. Karya seni buatan tangan Allah. Amin. Amin saudaraku. Nah, jadi kita ini diselamatkan saudaraku. Bukan semata-mata untuk keuntungan diri kita sendiri. Oh, aku sudah diselamatkan. Aku coba inilah. Aku coba itulah. Tidak, tetapi mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Kita ini diselamatkan supaya kita bisa mengasihi dan melayani Kristus. Juga supaya kita bisa membangun gereja saudaraku. Amin. Kalau kita tahu dasar kekristenan kita, kemanapun kita pergi dan apapun yang sedang kita kerjakan, dasar itu tetap menjadi dasar iman bagi kita. Menjadi dasar kekristenan kita yang memperkuat, memperkokoh kekristenan kita saudaraku. Haleluya saudaraku, amin. Amin saudaraku. Kita ini saudaraku berharga di hadapan Tuhan. Diselamatkan bukan semata-mata untuk keuntungan diri kita sendiri. Tetapi melainkan melayani Kristus dan membangun tubuh Kristus. Membangun gerejanya. Jadi jangan sampai kita keluar dari sana saudaraku yang kekasih. Amin. Kita memiliki barang yang berharga. Pasti semua di antara kita yang hadir ini ada barang berharga yang sangat berharga bagi kita. Ada saudaraku seorang ibu di pertemuan pelayan, dia bersaksi. Bagaimana anaknya saudaraku sangat sekali menghargai handphonenya. Amin saudaraku. Nah, ada dia di sini saudaraku yang kekasih. Tapi enggak perlu saya sebut namanya. Haleluya saudaraku. Nah, sekali waktu ibunya saudaraku menelepon dia. Tapi respon dari anak ini kurang. Kurangnya itu enggak ditanggapi, diabaikan atau terlalu sibuk atau bagaimana. Atau di mana atau apa yang ditutupi kita enggak tahu. Lalu saudaraku yang kekasih. Suami istri cekcok. Karena ada pesan yang tidak tersampaikan. Karena handphone tadi dimatikan. Oleh karena itu saudaraku cekcoklah. Dan kemudian saudaraku si ibu pun bertekad dalam hatinya. Kalau aku nanti jumpa sama anakku ini. Ku marahilah dia. Betul memang dimarahi. Dan dimarahinya saudaraku. Dia pun mempraktekkan dengan air yang bukan mengalir tapi yang memercikannya. Baptisan yang keberapa lah itu saudaraku. Dan puji Tuhan anak ini pun gak berontak. Kemudian saudaraku yang kekasih, mungkin mereka berdua suami istri pun saudaraku agak sedikit keluar dari otoritas yang benar. Dan dia berkata, ya kalau bisa nanti handphone anakku ini begini dan begitulah. Dan kemudian terjadi seperti itu saudaraku. Dan si ibu berkata, hahaha, benar. Dan dia merasakan, biar kau tahu rasa ya. Itulah kalau kau seperti itu. Ya salah saudaraku, orang tua ya. Amin saudaraku. Nah, tapi itu mereka saudaraku. Kan kita nggak tahu saudaraku bagaimana berat yang mereka hadapi. Dan kemudian saudaraku anak ini datang saudaraku pada orang tuanya. Mak, handphoneku rusak. Hahaha, itulah katanya. Nah, saya pun gak mau menyampaikan kepada saudara ya, itu di pertemuan pelayan. Karena ada juga jiwa-jiwa yang masih menengah di sini ya. Jadi nanti saudara doakan seperti itu, bukan Tuhan yang berkuasa, tapi ada nanti kesesatan di dalamnya saudaraku. Amin. Nah lalu saudaraku, ini harus diperbaiki.
Oh, lalu ku tanya kawanku sekian. Wah, itu besar. Saya jauh besar saudaraku. Jikalau salah satu anak saya berkata, haleluya besar sekali saya pikir ya. Nah si ibu ini pun berkata, ini nanti kita keluarkan uang membayar handphonemu, membayar kerusakan dari handphonemu tadi. Kan hidup kita hidup kita bukan hanya membayar itu saja, tapi kan hidup kita ada juga yang lain harus kita bayar, harus kita juga membeli ini dan itu. Amin. Lalu saudaraku terjadilah kesepakatan antara ibu dengan anak. Baik, aku akan bayar. Aku akan kasih uang untuk membayar handphonemu supaya bisa kembali handphonemu bagus. Dengan catatan, kau promosikan dan kau jual barang ini. Amin saudaraku. Jadi, biasalah ya orang sini. Jadi, ya kan? Rupanya saudaraku, selesailah handphone tadi. Amin saudaraku. Nah dibayarlah. Terus saudaraku yang kasih, betul jadi. Orang tuanya tadi sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan tadi. Lalu datanglah si anak. Apa janjimu? Kata si ibu. Kau harus promosikan dan jual apa yang sudah kita sepakati. Anak tadi pun heran. Rupanya betul pikirnya saudaraku. Saya salut melihat ibu itu. Kalau seandainya saya mungkin hanya separuh saja yang saya jalani. Gak sampai saudaraku, komitmennya kuat sekali saudaraku. Nah amin saudaraku, ini harus kau jual. Karena harganya bukan 100.000 saja. Ini mahal, harus kau jual. Si anak pun saudaraku, dengan kekuatan dari manapun kita gak tahu. Ya saya jual dan betul-betul habis saudaraku pada saat itu. Amin. Bagaimana caranya saudaraku? Itu urusannya lah dengan Tuhan. Tapi kata orang tuanya, dia sudah berjanji cuma sekali itu saja yang dikerjakan, kemudian tidak. Saya mau menceritakan kepada saudara betapa berharganya saudaraku, ya handphone itu kepadanya. Demikian juga kita pun memiliki barang yang berharga bagi kita. Haleluya. Saya pernah waktu SMA saudaraku, saya suka sekali dengan sepatu warna merah. Dan saya enggak punya uang. Tapi saya sudah anak Tuhan. Tapi saudara saya berdoa, 2 bulan kemudian baru saya bisa beli. Amin saudaraku. Karena saya sangat suka kepada sepatu itu. Berarti kita pernah menyukai. Entah itu barang atau saudaraku orang berharga sekali bagi kita. Saudaraku yang kekasih. Apakah barang yang saudara hargai itu saudara injak-injak? Saudara sepelekan? Sembarangan saudara meletakkan? Suka-suka hati saudara melemparnya? Enggak kan? Ini soal rohani. Kalau saudaraku Tuhan, ya kita ini ya buatan tangan Tuhan. Maha karya Allah. Kita ini berharga. Kita ini mahal. Lebih daripada handphone. Lebih dari harta yang kita rasakan nyaman bagi kita. Enak bagi kita dan kita hargai. Kita ini lebih daripada itu. Kita tidak akan menginjak-injak dan mengotori mahakarya Allah dalam diri kita ini. Kita ini buatan tangan Tuhan. Kita tidak akan biarkan orang sembarangan dan tidak menghormati kita. Amin saudaraku. Amin. Tapi usaha kita sebagaimana kita mahakarya Allah. Begitulah kita menjaga diri kita. Pelayanan kita, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Amin. Kalau kita pernah menjaga barang kesayangan kita, kita ini lebih daripada barang itu di hadapan Tuhan. Tapi kita ini adalah mahakarya atau karya seni buatan Allah. Mari saudaraku yang kekasih, supaya kita jaga hidup kita. Amin saudaraku. Amin. Jika Tuhan menganggap kita sebagai mahakaryanya, maka kita tentu tidak berani memperlakukan diri kita ataupun orang lain dengan tidak hormat atau sebagai karya yang rendah. Haleluya saudaraku. Kita harus berhati-hati agar tidak menjadi sombong atas keselamatan kita. Sebaliknya berterima kasih kepada Allah dengan rendah hati atas apa yang telah Dia lakukan. Dan doronglah semangat orang lain yang mungkin sedang bergumul dengan iman mereka. Jadi saudaraku yang kekasih, kita ini harus
mengalami pertumbuhan kasih Yesus dalam diri kita. Supaya kita ini saling mengasihi, saling memperhatikan, saling memperdulikan, saling mendoakan, saling membangun satu dengan yang lain. Amin saudaraku. Karena kita ini mahakarya Allah. Mahal dan berharga kita di hadapan Tuhan. Jadi sebagaimana saudaraku kita ini mahal di hadapan Tuhan, demikian juga kita menganggap orang lain pun mahal dan berharga. Amin. Jadi kita harus bertumbuh dalam kasih Tuhan supaya kita tahu kebenaran kasih itu. Jadi kalau kami saudaraku datang mengingatkan saudara, melayani saudara yang sedang lemah, menguatkan saudara. Kalau kami saudaraku yang kekasih, datang saudaraku mengasihi saudara. Saudaraku, itu firman. Itu firman Tuhan supaya pekerjaan yang ditugaskan Tuhan pada saat itu kepada kami selesai dengan baik. Karena saudara pun mengerti akan kasih Yesus sesungguhnya. Jadi perlu saudara memiliki pengertian kasih Yesus itu. Sehingga kita datang saudaraku, saudara pun mengasihi Yesus itu. Sebagaimana kami mengasihi Yesus dan mengasihi saudara. Haleluya saudaraku. Kita lihat ayat 14 dari Efesus pasal 2 tadi. Kita baca 1-2 ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Baca nanti saudaraku sampai selesai. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat ada banyak penghalang yang bisa memisahkan kita dari orang-orang Kristen lainnya. Seperti apa saudaraku? Usia. Amin. Ini muda-mudi ya tanggal 9. Ada juga beberapa muda-mudi berkata, gak lagi bisa aku di sana, gak ada lagi seumur saya. Saudaraku, umur kita ini kita syukuri. Amin saudaraku. Tapi kalau seandainya di sekolah minggu anak-anak semua kita sudah dewasa, ya jadilah kita menjadi guru di situ. Amin saudaraku. Alasan-alasan yang seperti itu, itulah yang menghalangi, yang bisa memisahkan kita sebagai tubuh Kristus. Pengertian kasih Yesus itulah yang bisa memisahkan kita. Itulah yang sebenarnya saudaraku. Amin. Lalu saudaraku, penampilan, kecerdasan, status ekonomi, ramah hanya kepada orang-orang yang kita sukai. Apa sih untungnya? Amin saudaraku. Saya berkata tadi saudaraku, tolong naik ke atas. Ini ada peperangan yang sedang mengikat jemaat. Amin saudaraku. Jadi itu contoh terhubung terus kita dengan Tuhan. Walaupun aku melayani saudara, tapi ada pendoa syafaat yang bisa saudaraku berdoa untuk kita. Dan oleh karena itu pengertian itulah yang harus ada dalam diri kita. Amin saudaraku. Pengertian itu yang perlu. Maka mintalah kepada Tuhan pengertian. Supaya saudaraku iman kita semakin bertambah, semakin kuat saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku, firman Tuhan tadi sudah kita lihat dan baca di ayat 14 tadi. Karena dialah damai sejahtera kita. Dialah damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Amin saudaraku. Perseteruan itu adalah dari roh jahat. Jadi kalau sudah ada roh di luar daripada kebenaran, tolak dalam nama Yesus. Lalu kita beranjak keluar sama seperti Yusuf. Dia bukan hanya saudaraku menolak, tetapi dia keluar dari rumah itu, lari dari rumah itu. Amin saudaraku. Demikian juga kita saudaraku. Kalau sudah ada mulai roh yang lama, bukan saudaraku, roh yang baru dalam diri kita, tolak dalam nama Yesus. Lalu saudaraku lari pada Yesus. Ingat, membangun itu sulit saudaraku. Tapi untuk menghancurkan saudaraku yang kekasih itu, hitungan detik roboh. Hancur saudaraku yang kekasih.
Amin saudaraku. Ada Tuhan kita saudaraku. Amin. Saya berpikir seperti itu saja. Saya berpikir sederhana saudaraku. Ada Tuhan. Gak bisa saya selesaikan masalah. Ada Tuhan. Amin saudaraku. Ada Tuhan. Artinya saudaraku, kerjakan saja bagian kita. Amin. Sabar saja kita menantikan jawaban dari Tuhan. Ada amin saudaraku. Sabar, nantikan saudaraku jawaban dari Tuhan. Sabar saja, kerjakan bagian kita. Kerjakan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kerjakan saja. Karena kita ini adalah saksi saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku, amin. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih, kita lihat saudaraku. Ya, jadi kita harus tahu Kristus telah meruntuhkan penghalang-penghalang itu. Dan dia telah mempersatukan semua orang percaya dalam satu keluarga. Jadi salibnya harus merupakan fokus dari kesatuan kita saudaraku. Sebentar lagi kita satu meja dengan Tuhan. Amin saudaraku. Mengingatkan kita bagaimana pengorbanan Tuhan itu tidak tanggung-tanggung saudaraku. Dia serahkan hidupnya. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih, kesatuan yang diberikan kepada kita, saudaraku itu untuk kita nikmati, bukan untuk menjadi perseteruan bagi kita. Kenapa dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Nggak seperti itu saudaraku yang kekasih. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, mari kita saling menghargai. Itu maksudnya saudaraku. Amin saudaraku. Kalau kita bisa menghargai itu udah melampaui ya pengetahuan dan pengertian kita saudaraku yang kekasih. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, kita lihat bahwa Allah berhubungan dengan kita. Sesuai dengan saudaraku judul kita pada hari ini. Amin saudaraku. Ya, Tuhan yang menjadikan kita dekat dengan Dia. Dia yang menjadikan kita. Amin saudaraku. Dia yang menjadikan kita segambar dan serupa. Dia saudaraku yang membawa kita lebih dekat dengan Dia. Allah berhubungan dengan kita. Amin saudaraku. Ucapkan. Kalau kita mengucapkan seperti itu berarti bukan kegelapan yang berhubungan dengan kita. Allah mengasihi kita. Katakan saudaraku, Allah mengasihi saya. Allah akan memimpin kita. Amin saudaraku. Allah akan membuat gerakan-gerakan yang menakjubkan dan ajaib. Jadi izinkan Tuhan melakukan perkara besar bersama dengan saudara. Apa yang saudara percayai, yang Tuhan izinkan saudara kerjakan. Kerjakan, percayai terus saudaraku. Izinkan Tuhan melakukan perkara yang besar bersama dengan saudara. Amin saudaraku. Karena Dia bersama dengan kita. Karena Dia berhubungan dengan kita. Mari kita lihat saudaraku, Efesus pasal 5 ayat 2. Efesus pasal 5 ayat 2. Kita baca 1, 2 ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudaraku, Allah mengasihi saudara dan saya meskipun kita tidak sempurna. Amin. Mari kita belajar bersyukur. Keluarga kita baik-baik. Amin saudaraku, melihat kepada keluarga kita diberkati Tuhan. Keluarga kita, keluarga yang takut akan Tuhan. Bukan keluarga yang pembohong, penipu, yang saudaraku terikat kepada kuasa-kuasa kegelapan, pemabuk-pemabuk, penjudi. Baik juga yang sakau oleh karena dia saudaraku, ia merusak dirinya dengan obat-obat terlarang. Saudaraku yang kekasih. Lihat kepada kebaikan Tuhan bagi keluarga kita. Karena Tuhan tidak mencari yang sempurna. Kalau seandainya ada kurang di dalam keluarga kita, itu wajar. Amin saudaraku. Nah wajar yang kita rasakan itu berarti itu tandanya saudaraku, kita ini terhubung dengan Tuhan. Tuhan memperlihatkan kepada kita ada beban yang kita harus bebani di dalam keluarga kita. Amin saudaraku. Jadi kita bersyukur kurang apapun saudaraku, orang tua saudara kita. Tetapi kita lihat keluarga kita di dalam baik perlindungan Tuhan juga bagi orang tua kita. Keselamatan, berkat Tuhan, baik juga kesehatan, baik juga damai sejahtera diberikan Tuhan bagi kita. Kita syukuri saudaraku. Amin. Seandainya pun saudaraku, keluarga kita, orang tua, saudara-saudara kita dalam kurang baik, Tuhan tetap
tidak menuntut kita sempurna. Amin saudaraku, haleluya. Mari kita lihat Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita saudaraku tahu ya kebaikan dan melakukannya, tapi tidak melakukannya, itulah dosa kelalaian. Amin, saudaraku, itulah dosa kelalaian. Amin. Nah, dosa kelalaian, ya, kita berdosa bila gagal melakukan perbuatan baik yang kita dapat lakukan, seharusnya dapat kita lakukan. Itu juga saudaraku yang dikatakan dosa kelalaian. Rasa bersalah, pasti saudaraku ada rasa bersalah dalam diri kita. Amin saudaraku. Haleluya saudaraku. Tapi jangan kita miliki rasa bersalah itu. Amin saudaraku. Jangan kita miliki rasa bersalah itu. Kita bisa mengalaminya, tapi jangan merasa memiliki rasa bersalah itu. Amin saudaraku. Supaya kita mencari pola yang ada dalam firman Tuhan menjadi jalan kita untuk mengakukan dosa kelalaian kita di hadapan Tuhan. Dan untuk kita terhubung dengan Tuhan lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita lihat saudaraku Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 10 sampai 12. Kita baca ya, 1-2 ya. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, kita dapat mengucapkan firman Tuhan ini menjadi dasar di dalam doa kita berulang-ulang. Dalam pergumulan kita, dalam masalah apapun saudaraku, jadikanlah ini menjadi pola pertobatan kita datang kepada Tuhan. Amin saudaraku. Langkah pertama menuju pertobatan adalah mengakui bahwa Allah tahu kita berdosa. Allah tahu kita salah. Allah tahu kita lalai saudaraku. Dia tahu. Jangan datang minta ampun kepada Tuhan seolah-olah saudara saja yang tahu. Yang tahu keadaan saudara, dosa yang saudara lakukan. Jangan saudaraku yang kekasih. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita tahu. Ya kita tahu bahwa Allah mengetahui dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan. Amin. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, bila pada akhirnya juga saudaraku, kita tutup bersama-sama dengan Tuhan. Jangan awalnya kita diselamatkan, tetapi kita tetap mencari jalan kita sendiri. Tapi kalau sudah Tuhan memulai perjalanan kita, sampai akhirnya pun saudaraku, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Kita dapat bersyukur buat firman Tuhan ini. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Di dalam firman-Mu kami menemukan penerangan-penerangan. Di dalam langkah kami maupun di dalam pikiran kami sebagai manusia. Dan Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami penyingkapan, baik pengertian, juga Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami kebenaran-kebenaran firman-Mu untuk kami kerjakan dan untuk kami lakukan. Dan Engkau juga Tuhan memberikan kepada kami bagaimana supaya kami menghargai sebagaimana Engkau menghargai kami. Engkau Tuhan Yesus Maha Karya. Oh, dan Engkau Tuhan Yesus yang menciptakan kami. Engkau Tuhan Yesus yang membentuk kami.
dan kami berharga di hadapan-Mu. Dan demikian juga kami melihat kepada diri kami berharga di mata-Mu Tuhan. Maka kami juga Tuhan merasa berharga orang lain. Bukan hanya diri kami saja, tetapi sesama kami pun, khususnya bagi mereka yang lemah. Kami juga Tuhan Yesus menghargai dan menghormati mereka. Juga menginginkan agar mereka pun dikuatkan. Tuhan, kami perlu berdoa supaya kami memiliki pengertian yang dalam tentang kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami dapat Tuhan Yesus memulai di dalam hari-hari kami penuh dengan kebenaran firman-Mu. Tanpa kami mengeluh, tetapi kami dapat bersuka cita oleh karena kami siap sedia melakukan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di mana firman-Mu ini menyelamatkan kami, mengingatkan kami supaya kami mengingat bagaimana perbuatan tangan Tuhan bagi kami, menyelamatkan kami. Oleh karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan, diperdamaikan kami, diberikan iman kepada kami. Itu semua adalah karya-karya-Mu yang Kau berikan bagi kami. Janganlah kami Tuhan mencari jalan kami sendiri, tapi tetaplah kami Tuhan Yesus berdasarkan dengan firman yang kami dengarkan, firman yang kami baca, firman yang memberkati kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami telah menyiapkan hati kami, menyiapkan diri kami, di mana kami satu meja dengan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami diberkati lewat firman-Mu, lewat perjamuan kudus ini. Kami mengaku bahwa kami yang ada di dalam ruangan ini adalah tubuh Kristus yang kami hormati. Dan siapapun mereka yang percaya adalah tubuh Kristus, kami tetap hormati. Supaya dari sana Tuhan kami bisa memperdulikan satu dengan yang lain, berdoa, baik membangun satu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan di dalam diri kami yang menjadi penghalang bagi kami. Tuhan sudah angkat semuanya itu. Terima kasih, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima tubuh dan darahnya, baik saudara juga jemaat yang ada di rumah yang sudah menyiapkannya, sama-sama kita mengikuti perjamuan kudus. Tetapi sebelumnya kita angkat dulu pujian kita. Bagi saudara yang mau saudara terhubung dengan Tuhan, yang ada yang mau saudara sampaikan kepada Tuhan, sampaikan saudaraku yang kekasih. Haleluya. Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat dengan tangan kanan kita roti yang sudah kita terima. Roti ini adalah tubuh Kristus. Dan inilah firman-Nya dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang sudah kita terima adalah tubuh Kristus. Sebagaimana Dia sudah memberikan tubuhnya bagi kita.
Mari kita berikan tubuh kita untuk melayaninya. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup baginya. Dan kita pecahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Cawan yang sudah kita terima adalah darah Yesus. Dan saya bacakan firman Tuhan ayat 25 dan ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus yang kita lakukan bersama-sama pada saat ini, dan cawan yang sudah kita angkat adalah darah Yesus. Darah Yesus yang sudah menyucikan semua dosa-dosa kita dan mengangkat kutuk-kutuk yang ditimpakan kepada kita. Tuhan berkata kepada kita melalui perjamuan kudus ini, mengingatkan kita kembali kepada amanat agung Kristus untuk memberitakan kematiannya bagi suku bangsa. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan kami dapat satu meja dengan-Mu. Banyak hal yang Engkau ingatkan dan singkapkan kepada kami lewat perjamuan kudus ini. Supaya kami tetap kembali kepada kasih-Mu mula-mula. Kepada kebaikan, kepada pertobatan, kepada pengampunan, kepada kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami. Juga kepada jiwa-jiwa yang masih jauh, di mana mereka perlu diinjili, dibawa kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur begitu baik dan begitu intimnya Engkau dengan kami Tuhan. Begitu dekatnya Engkau dengan kami Tuhan. Kami sambut pengharapan-pengharapan-Mu itu bagi kami dengan mengerjakan bersama-sama. Dan kami lihat jiwa-jiwa semakin bertambah-tambah dalam sidang Tuhan ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Kau berikan bagi kami, yang sudah memberkati kebaktian pertama dan kebaktian kedua. Juga kami bersyukur Tuhan buat lingkungan kami yang sudah membiarkan kami beribadah. Kami tetap berdoa supaya lingkungan kami pun diselamatkan dan mereka mendengarkan pujian, musik, demikian juga penyembahan. Baik juga firman Tuhan memberkati mereka Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, pemerintah kami, bangsa dan negara kami ini dalam perlindungan-Mu. Engkaulah Tuhan Yesus yang memberikan pandangan yang baru, penglihatan yang baru kepada pemerintah kami. Lindungi teruslah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati saya, baik Philip Ripka, Markus Onike, demikian juga Andri. Memberkati semua pelayan-pelayan pada hari ini, baik juga guru sekolah minggu, juga memberkati seluruh pelayan-pelayan GKI Padang, juga memberkati semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami berikan itu kembali berkali lipat ganda bagi kami. Tetaplah kami semangat mengerjakan pekerjaan yang sudah Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tetaplah kami terhubung erat dengan-Mu Tuhan. Baik itu terhubung erat dengan saudara-saudara seiman kami. Tuhanlah yang bermurah hati bagi kami. Tuhanlah yang telah memberikan kuasa-Nya kepada kami. Terima kasih, haleluya.
Darah-Mu Tuhan membungkus, membalut kami. Tuhan yang memberkati perjalanan kami. Baik keluarga Bang Yohanes yang pulang jauh ke Salak, Engkau Tuhan Yesus yang memberkati dan melindungi. Baik juga Ibu Tobing Tuhan. Semua kami Tuhan Yesus Engkau lindungi. Jikalau kami tidak langsung ke rumah kami, oh mungkin masih ada tujuan kami, Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah juga yang melindungi nanti kami pulang. Oh dan Engkau selamatkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat udara, baik celaka tabrakan, maut, kematian, pencuri perampok, baik roh sihir, keluar kostan beri tinggalkan kami, perjalanan kami, baik itu keselamatan kami, begitu juga pertumbuhan rohani kami, gereja kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mengangkat tangan kita dan kita dapat mengamenkan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan inilah yang membukakan berkat bagi kita sepanjang bulan ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amen. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amen. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tidak lupa kami mengundang pada hari Kamis ini kita akan mengikuti ibadah muda-mudi tanggal 9 Maret dan hari Senin kita mengadakan ibadah doa syafaat. Dan jangan lupa hari ini ada pembelajaran agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.